لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabb yang maha pengasih lagi maha penyayang, sekaligus Rabb yang memiliki azab yang sangat dahsyat. Semoga perjalanan hidup kita di permukaan bumi bisa kita berikhtiar mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya dan terhindar dari azabnya yang teramat dahsyat. Allah berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Wahai Nabi, beritahu hambaku, katakan kepada mereka, beritakan kepada mereka berita yang sangat besar. Anni anal ghafurur rahim. Sesungguhnya aku sangat pemaaf dan sangat pengasih dan penyayang. Namun azabku adalah azab yang teramat dahsyat. Tidak ada orang yang mendapatkan azab Allah kecuali orang yang memang tidak pantas lagi untuk diampuni dan tidak pantas lagi untuk dirahmati. Apabila hamba itu masih pantas untuk disayangi dan diampuni, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah Rabb yang maha pengampun dan Rabb yang maha pengasih dan penyayang. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang Allah Tabaraka wa Ta'ala satukan kita sekarang ini di atas sunnahnya. Dan ini merupakan nikmat yang sangat teramat besar, terutama di akhir zaman, di mana manusia, seorang insan diberikan taufik oleh Allah untuk meneladani sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah berkumpulnya kita di majlis pada pagi hari yang berbahagia ini melainkan insya Allah, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyatukan hati kita di atas sunnah. Tidak ada hubungan nasab antara kita, tidak ada hubungan bisnis antara kita, dan tidak ada hubungan selain kita ingin sama-sama meneladani sunnah Nabi kita tercinta Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama ingin berada di jalannya Rasul. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh. Bahwasanya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus ini. Mudah-mudahan ini adalah bukti bahwa kita sama-sama berusaha mengikuti jalan yang lurus itu, sehingga jarak, nasab, bahasa, suku tidak lagi menjadi pemisah antara satu dan yang lainnya. Yang ada adalah satu kesatuan yang sama-sama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ingin meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin saling berbagi nasihat, berbagi ilmu dan manfaat seperti yang tadi kita dengarkan di muqaddimah yang disampaikan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di awal-awal wahyu yang diturunkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada Rasul kita tercinta adalah surat Al-Muddathir. Turunnya setelah surat Al-Alaq. Dalamnya ada sebuah ayat yang ingin kita jadikan referensi pembicaraan kita pada subuh hari ini. Surat yang turun di awal-awal surat Al-Muddathir adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warrujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Yang ingin kita jadikan referensi adalah ayat yang terakhir, wa li rabbika fasbir. Dan bersabarlah engkau untuk Rabbmu, untuk mendapatkan ridho Rabbmu, untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Rabbmu, untuk mendapatkan aneka ragam kebaikan yang tiada tara di sisi Rabbmu, engkau harus bersabar. Perintah dari Allah tabaraka wa ta'ala kepada nabinya tercinta di awal turunnya wahyu untuk menyiapkan sifat sabar. Karena sebentar lagi beliau akan membawa risalah. Sebentar lagi beliau akan diembankan perintah untuk berdakwah. Fa'anzir. Bangkitlah dan berikan peringatan kepada manusia. Dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada Nabi kita tercinta bahwa sebentar lagi akan datang kepada engkau hal-hal yang tidak nyaman, hal-hal yang penuh dengan perjuangan, hal-hal yang berat, hal-hal yang penuh dengan kesedihan dan air mata. Maka bersiaplah dengan kesabaran. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Kalau itu sesuatu yang Allah sampaikan kepada Rasulnya tercinta di awal akan berdakwah, pertanda Allah tabaraka wa ta'ala menyuruh Rasulnya tercinta bersiap untuk sesuatu yang sangat berat yang akan beliau hadapi. Sebelum turunnya ayat ini, turun juga ayat yang pertama, yaitu awal surat Al-Alaq. Sebagaimana yang kita tahu di dalam hadis Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dalam kondisi ketakutan. Kemudian setelah ketakutannya hilang, berhadapan dengan malaikat Jibril dalam bentuk yang asli, mendekap sampai susah bernafas. Setelah menceritakan segalanya kepada
ibu kita Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha. Khadijah membawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul kitab Waraqah bin Naufal. Setelah menceritakan apa yang beliau saksikan, apa yang terjadi di Gua Hira, di atas Jabal Nur atau Jabal Hira, sebahagian menamakan Jabal Nur dan sebahagian menamakan Jabal Hira sesuai dengan nama guanya. Namun yang lebih masyhur adalah Jabal Nur. Waraqah bin Naufal dari kitab. Waraqah bin Naufal, innahu namus alladhi nazala ala Musa. Yang kau lihat itu wahai Muhammad adalah malaikat yang pernah mendatangi Musa. Ya laitani kuntu jada'an idh yukhrijuka qaumuk la ansurannaka nasran mu'azzara. Andai aku masih kuat, andai aku masih punya tenaga yang cukup, bertemu dengan suatu hari di mana engkau akan diusir dari kampungmu ini, kaummu akan mengusirmu dari kampung ini, maka aku akan menolong engkau dengan pertolongan yang sangat hebat. Ketika Waraqah bin Naufal mengatakan itu kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, kondisi Nabi kita di puncak kemuliaan. Kondisi Rasulullah SAW di kota Mekah adalah orang yang sangat dihormati, sangat disayangi, sangat dimuliakan oleh penduduk Mekah, dibanggakan oleh penduduk Mekah kepada seluruh orang-orang di Jazirah Arab. Kami punya seorang Muhammad Al-Amin As-Sadiq yang selalu berbuat baik dan tidak dikenal berbuat salah dan tidak dikenal berbuat hal yang buruk. Dan itu kebanggaan Quraisy, ada Muhammad di tengah-tengah mereka. Itu kondisi ketika Waraqah bin Naufal mengatakan kalimat tadi, andai aku masih kuat di saat engkau akan diusir oleh kaummu. Apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal sangat bertentangan dengan kondisi dan situasi terkini. Sehingga Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam terheran dan bertanya, awa mukhrijiyahum? Apakah kaumku akan mengusir aku dari kampung ini, dari Mekah? Kondisi yang sangat terbalik 180 derajat. Sekarang lagi dimuliakan, puncaknya kemuliaan. Sekarang lagi dibanggakan, sekarang betul-betul sangat dihormati, sangat disegani. Seluruh penduduk Quraisy, penduduk Mekah, orang Quraisy, termasuk orang-orang yang punya derajat tinggi, kekayaan luar biasa, hormat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kenapa Waraqah bin Naufal tiba-tiba mengatakan suatu saat kau akan diusir oleh kaummu dari negeri ini? Bukankah itu pertanda bahwa mereka benci? Pertanda bahwa mereka tidak suka? Pertanda bahwa mereka akan marah? Pertanda bahwa mereka akan melakukan aksi yang sangat berbeda dengan apa yang terjadi sekarang. Sehingga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya pertanyaan keheran-heranan, awa mukhrijiyahum? Apakah mereka akan mengusirku? Dengarkan perkataan Waraqah bin Naufal. Ya, la ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa 'udi. Tidak akan ada seorang lelaki membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan dia pasti dimusuhi. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Setelah kejadian itulah turun firman Allah tabaraka wa taala,
Qum fa'anzir wa li rabbika fasbir. Bangkitlah, tebarkan dakwah, sampaikan risalah, tebarkan agama Allah, suarakan kebenaran, nasihati yang salah, ingatkan orang-orang yang keliru dari jalan yang benar, seru manusia kepada kebaikan, larang dari mereka daripada keburukan. Namun bersabarlah. Ada apa? Setelah disuruh Nabi kita untuk amar ma'ruf nahi mungkar, disuruh bersabar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar memiliki konsekuensi dimusuhi. Memiliki konsekuensi orang akan marah. Memiliki konsekuensi orang akan melakukan aksi yang tidak disukai oleh orang yang ma'ruf nahi mungkar. Apabila amar ma'ruf nahi mungkarnya benar-benar diletakkan di posisi yang benar. Oleh karena itu, di dalam Al-Quranul Karim, surat Luqman, di antara nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya, wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Ajak manusia kepada hal yang ma'ruf, larang mereka daripada yang munkar. Lihat, langsung setelah Luqmanul Hakim menasihati anaknya untuk menjadi orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, nasihat berikutnya langsung bersabarlah. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi mungkar apabila ditegakkan pada posisinya yang benar, hak tetap dikatakan hak, mungkar tetap dikatakan mungkar, batil tetap dikatakan batil, walau dengan bahasa selembut apapun, walau dengan akhlak selembut apapun, walau dengan tutur kata sehalus apapun, tetap saja orang yang dilarang daripada yang mungkar yang dia sedang kerjakan akan marah, akan tersinggung, akan benci, akan memusuhi, akan. Oleh karena itu sangat pas setelah nasihat amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat berikutnya bersabarlah. Wasbir, dan bersabarlah, ala ma asabak, atas sesuatu yang pasti akan menimpamu pasca engkau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang ana yakin semua kita hafal, yaitu surat Al-Asr, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Sifat orang-orang yang dicintai Allah yang tidak akan merugi, yaitu orang-orang yang akan beruntung iman dan amal saleh, kemudian mereka tawasau bil haqq. Tawasau bil haqq, saudaraku saudariku, amar ma'ruf nahi mungkar. Karena hak itu adalah seluruh yang ma'ruf dikatakan ma'ruf, seluruh yang mungkar dikatakan mungkar. Dengan siapapun, di hadapan siapapun, tidak menyembunyikan ayat-ayat Allah, tidak menyembunyikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau disampaikan dengan tutur kata terbaik, adab akhlak terbaik, dan tidak ada lagi manusia dengan tutur kata terbaik, dengan akhlak terbaik lebih daripada Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlak beliau puncaknya akhlak seorang insan, dan tutur kata beliau terlembut dari manusia yang pernah ada di permukaan bumi. Beliau yang terlembut tutur katanya, beliau yang paling halus akhlaknya, beliau yang paling mahir berbicara dengan selembut-lembutnya, namun tetap saja beliau diusir oleh kaumnya dari Mekah. Watawasau bil haq akan mendatangkan hal-hal yang rumit setelahnya, hal yang mendatangkan hal-hal yang tidak nyaman setelahnya. Oleh karena itu, setelah watawasau bil haq ada watawasau bis sabr.
Masyarul muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Banyak orang di zaman kita sekarang ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, namun tidak siap untuk berhadapan dengan apa yang terjadi setelah amar ma'ruf nahi mungkar itu. Tak siap dengan konsekuensi amar ma'ruf nahi mungkar. Siapapun yang benar-benar melakukan amar ma'ruf nahi mungkar pasti berhadapan dengan sesuatu yang sangat membutuhkan apa? Sabar. Dan perintah sabar datang setelah perintah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan amar ma'ruf nahi mungkar adalah dakwah, yang dakwah itu jalannya Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, dan jalan seluruh nabi dan rasul utusan Allah, dan jalan seluruh orang-orang yang mengikuti nabi dan rasul. Hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, inilah jalanku. Ad'u ilallah, aku berdakwah ke jalan Allah, beramar ma'ruf bernahi mungkar, menerangkan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dengan dalil-dalilnya, dengan bahasa terbaik, dengan akhlak terbaik, dengan tutur kata terbaik. Ana wa manittaba'ani, aku dan siapapun yang mengikuti aku. Perintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Allah tabaraka wa ta'ala, untuk mengatakan itu. Hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani, aku dan siapapun yang mengikuti aku. Maka siapapun yang berdakwah mengikuti dakwah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, siap-siap konsekuensi berdakwah. Dakwah itu apakah milik para ustadz saja? Dakwah itu adalah apakah milik para ulama saja? Jawabannya tidak. Dakwah itu adalah kewajiban siapapun yang tahu kebenaran dengan dalilnya. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam selalu setiap menyampaikan agama kepada para sahabat, memerintahkan para sahabat menyambung apa yang beliau katakan kepada yang tidak hadir. Itu adalah dakwah. Menyambung apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk disampaikan kepada orang yang tadi tidak mendengarkan. Liyuballigha syahid minkumul ghaib, yang hadir pada hari ini mendengar saya berbicara, sampaikan kepada yang tidak hadir. Ini adalah dakwah. Namun dakwah di atas ilmu yang hak. Para sahabat telah mendengarnya langsung dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak ada keraguan akan kebenarannya. Setelah benar-benar ini adalah kebenaran, maka diwajibkan untuk sampaikan lagi. Jangan berhenti pada diri kita, jangan stop pada dirimu. Allah ingin hujahnya tegak di permukaan bumi. Dengan cara apa? Semua yang tahu yang benar bicarakan kepada orang lain, sampaikan kepada orang yang lain. Maka antum juga adalah duat, orang yang mengajak ke jalan Allah tabaraka wa ta'ala sesuai dengan ilmu kebenaran yang telah antum ketahui. Itu antum lakukan. Banyak ikhwan akhwat yang hadir di pengajian, yang sudah mulai dicondongkan hatinya oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada ilmu, dan kemudian duduk di majelis ilmu, membaca buku-buku terjemahan-terjemahan dari para ulama, karangan-karangan para ustadz yang mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan dalil-dalil yang ada di atas pemahaman salafus saleh. Bukankah antum mulai berdakwah, mulai menasihati istri, mulai menasihati anak, mulai menasihati saudara, mulai menasihati orang tua, mulai menasihati rekan kerja, mulai ceramah di aneka ragam media sosial dengan kapasitas masing-masing, dan semuanya mendapatkan apa yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.
yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang tadi kita bacakan. La ya'ti rajulun bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak ada lelaki yang datang membawa seperti yang engkau bawa, melainkan akan dimusuhi. Ya atau tidak? Permasalahan yang sering kerap kali terjadi adalah kita menyampaikan kebenaran, namun kita tidak siap dengan konsekuensi efek balik. Khifiddin. Kalau antum siap untuk amar ma'ruf nahi mungkar, siapkan juga efek baliknya. Efek baliknya antum akan dikatakan aliran sesat, antum akan dikatakan agama baru, antum akan dikatakan ini itu. Antum akan dibenci oleh orang-orang yang sebelumnya mencintai antum. Antum akan dianggap pemecah belah. Antum akan dianggap sok menang sendiri. Antum akan dikatakan sok suci. Antum akan dikatakan antum akan dikatakan kayaknya surga milik antum aja. Ya atau tidak? Terjadi atau tidak? Jangan dilawan dengan emosi. Jangan dibalas dengan akhlak yang tidak baik. Karena Allah berfirman setelah amar ma'ruf nahi mungkar, wasbir, sabarlah. Kesalahan kita banyak sekarang, amar ma'ruf nahi mungkar kita lakukan, efek baliknya kita tidak siap, sehingga kita tidak sabar. Akhirnya, setelah amar ma'ruf nahi mungkar, yang kita lakukan bukan sabar, tapi gahar. Gahar tahu kan? Paham gahar? Marah. Marahnya kita pasca amar ma'ruf nahi mungkar mencoreng amar ma'ruf nahi mungkar itu. Buruknya akhlak kita setelah kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar merusak kesucian amar ma'ruf nahi mungkar. Karena akhlak kita tidak sesuai dengan akhlak yang diajarkan Allah tabaraka wa taala pasca amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama kali paling senang di saat kita telah amar ma'ruf nahi mungkar lalu setelah itu kita emosi, syaitan. Dia berhasil membuktikan amar ma'ruf nahi mungkar kita ada sesuatu yang kurang tepat. Mungkin masih ada unsur ingin didengar kata-kata. Mungkin masih ada unsur saya harus dipatuhi. Mungkin masih ada unsur ini saya loh yang ngomong, masa kamu nggak percaya? Masih ada unsur jiwa syahwat dalam amar ma'ruf nahi mungkar tadi. Syubuhu syaibah, kata orang Arab, ada sesuatu yang merusak kesucian amar ma'ruf nahi mungkar itu. Ada unsur egois, ingin menang, ingin lawannya kalah. Hingga akhirnya apa? Ketika unsur itu ada, ternyata orang yang kita lakukan kepadanya amar ma'ruf nahi mungkar, kita nasihat tidak terima, kita pun mencak-mencak. Apatah lagi di saat kita pada posisi yang tinggi, yang dinasihati posisi di bawah, ayah ke anak, suami ke istri, atasan kepada bawahan, majikan kepada pembantu, guru kepada murid. Apatah lagi dalam posisi seperti itu. Bahkan sampai kepada hal yang lebih dahsyat, anak marah ke orang tua. Padahal posisi anak di bawah, orang tuanya di atas. Istri kepada suami. Padahal secara posisi syariat, istri di bawah
suami yang pemimpin. Ini semakin menunjukkan bahwa amar ma'ruf nahi mungkarnya ada sesuatu yang tidak benar masuk di dalamnya, sehingga yang terjadi setelahnya adalah emosi, bukan sabar. Saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, kalau kita ingin mengikuti Nabi kita tercinta, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani, siap-siaplah untuk setelah mengetahui kebenaran menyampaikannya dan bersabar atas sesuatu yang akan datang pasti pasca kita berani menyuarakan kebenaran tentang yang hak kita katakan hak, yang benar kita katakan benar, dengan tutur kata yang baik, dengan tutur kata yang baik, dengan akhlak yang baik, dengan lemah lembut. Maka ar-rifqu fi syai'in illa zanah, tidak ada kelemah lembutan ada pada suatu perkara melainkan akan menghiasi menjadi indah perkara tersebut. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar dengan lemah lembut, namun ingat akan ada efek balik setelahnya yang membuat engkau harus bersiap untuk menghadapinya dengan sabar. Ini yang sering tidak, ya bukan sering ya, bukan tidak. Ini yang sering terjadi, sebahagian kaum muslimin tak siap dengan efek balik amar ma'ruf nahi mungkar. Hingga akhirnya ketika ada ada hal yang tadi, kata-kata yang tidak bijak dari orang yang dinasehati, perlawanan dari orang yang dinasehati, yang ada adalah kemudian tidak sabar, yang ada adalah kemudian emosi, dan yang ada setelah itu ngeluh-ngeluh sampai ngadu-ngadu ke ustadz. Ustadz, setelah saya berusaha menasihati keluarga saya dimusuhi keluarga besar saya. Ustadz juga demikian. Bukan antum aja, ustadz lebih dulu dapat itu dibanding antum. Hah? Antum kira ketika antum melakukan itu hanya antum saja yang sama? Kalau antum nggak curhat kepada sahabat antum, saudara antum, rekan kerja antum, sama kok, sama. Nggak perlu curhat, hadapi dengan sabar, karena memang jalan ke surga begitu. Huffatin naru bisyahawat wa huffatil jannatu bil makarih, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim. Allah telah memagari neraka dengan hal-hal yang dicintai syahwat sesuai dengan syahwat manusia, dan Allah telah memagari surga sesuai dengan hal-hal yang tidak disukai, hal yang makruh, hal yang dibenci, itu yang memagari surga. Kita tidak bisa masuk surga dengan syahwat. Kita masuk surga dengan hal yang tidak disukai oleh syahwat. Harus melewati itu. Dan diantaranya adalah ini. Ketika kita suarakan apa yang kita ketahui daripada kebenaran, akan ada aksi balik yang tidak kita sukai dari orang yang dinasihati. Ketika itu terjadi, ingat Allah menyuruh kita, Allah menyuruh Rasulnya, Allah menyuruh orang yang berdakwah, isbir. Sabarlah. Maka kalau ingin berdakwah, beramal ma'ruf nahi mungkar, ingin menyampaikan kebenaran, siapkan sabar. Sebelum siapkan sabar, murnikan maksud amar ma'ruf nahi mungkar. Ikhlas kepada Allah untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan hujah kebenaran, bukan untuk suara kita agar didengar, agar kita menang, agar kita diterima. Ini karena Allah. Anda terima, alhamdulillah. Anda tidak terima juga, alhamdulillah. Tugas saya hanya menyampaikan. Perintah Allah kepada saya hanya mengingatkan. Saya tidak punya kewajiban sampai membuat engkau terima apa yang saya sampaikan. Namun kewajiban saya menyampaikan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dengan lemah lembut. Anda terima, alhamdulillah. Anda tidak terima juga, alhamdulillah. Anda sudah menyampaikan apa yang harusnya Anda sampaikan.
Hari ini Anda tidak terima, mudah-mudahan lain kali Anda menghayatinya, meresapinya, dan kembali kepadanya. Alangkah banyaknya orang yang hari ini menolak setelah sekian tahun bertemu di majelis yang sama, sama-sama menuntut ilmu. Alangkah seringnya terjadi. Bahkan seorang anak taubat dari jalan yang salah setelah orang tuanya yang selalu menasihatinya meninggal dunia. Ketika orang tuanya menasihatinya, dia selalu tolak, dia selalu abaikan. Namun setelah meninggal dunia dia baru sadar. Alhamdulillah. Dan dia baru ingat bagaimana orang tuanya dulu menasihatinya. Setelah orang tua itu tiada. Alhamdulillah. Walaupun orang tuanya tidak tahu anaknya taubat, akan tetapi nanti di akhirat pasti akan tahu. Maka kalau antum ingin menyampaikan al-haq sesuai dengan kapasitas masing-masing, ketahui yang hak benar-benar hak dengan dalilnya dan sampaikan. Ingat setelahnya, jangan emosi. Setelahnya harus sabar. Setelahnya harus maafkan orang yang berbuat salah kepada Anda setelah Anda menasihatinya. Maafkan orang yang berbuat salah kepada Anda setelah Anda menasihatinya. Bukan justru mencak-mencak, kamu ini dinasihati, tidak mau, dasar. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami jadikan mereka adalah pemimpin-pemimpin, orang-orang yang terdepan, mengajak manusia ke jalan Allah. Lamma sabaru, tatkala mereka apa? Bersabar. Bukan tatkala mereka emosi. Emosi dan amar ma'ruf nahi mungkar, dua hal yang harus berjauhan, bukan berdekatan. Sekarang kita ingin mengajak, oke, bersihkan niat, ikhlaskan kepada Allah. Tujuan dakwah hanyalah iblagul haq, menyampaikan kebenaran. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban kami, itu para nabi dan para rasul, bukan kita. Tidak ada kewajiban kami kecuali hanya menyampaikan, bukan membuat Anda sadar, bukan membuat Anda taubat. Bukan itu kewajibannya, menyampaikan saja. Namun menyampaikan dengan lemah lembut, menyampaikan dengan akhlakul karimah, menyampaikannya dengan tutur kata yang baik. Itulah kewajiban para nabi dan para rasul, apalagi kita. Maka ketika menyampaikan itu, sampaikan dengan niat ingin menegakkan hujjah Allah, ingin menyampaikan kebenaran, ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Dan setelah itu, kalau terjadi efek balik yang Anda tidak suka, maafkan orang yang melakukan kesalahan itu dan bersabarlah. Tidak siap dengan sesuatu yang akan datang menimpa pasca amar ma'ruf nahi mungkar. Nasihat kita pada pagi hari yang berbahagia ini, karena sudah mulai banyak kita mendengarkan keluhan-keluhan. Ustadz begini, saya begini. Kalau memori kita ini ingat lagi keluhan itu, sudah penuh memori kita dengan keluhan-keluhan kaum muslimin. Tak perlu mengeluh, karena memang itulah sunnatullah. Itu yang harus Anda dapatkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, karena surga diraih dengan sabar, bukan diraih dengan emosi. Surga diraih dengan memaafkan kesalahan orang yang bersalah kepada kita, bukan membalas kesalahan orang dengan kesalahan yang sama. Lihatlah biografi dakwah Nabi Nuh, Rasul pertama di permukaan bumi, bagaimana kaumnya memperlakukan ia. Lihatlah Nabi Ibrahim, bagaimana kaumnya memperlakukan Nabi Ibrahim, manusia terbaik di permukaan bumi ketika itu. Sampai datangnya Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, baru manusia terbaik pindah ke Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Namun ketika itu beliau manusia terbaik di permukaan bumi. Beliau mengajak kaumnya kepada kebaikan. Beliau ingin berusaha untuk menasihati kaumnya untuk terhindar daripada keburukan. Namun lihat apa yang dilakukan kaumnya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam.
Lihat juga apa yang dilakukan Fir'aun kepada Musa alaihi salam. Lihat juga apa yang dilakukan kaum Nabi Isa kepada Isa alaihi salam. Dan lihat juga apa yang dilakukan Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah mereka semua adalah suri tauladan kita, ma'asyarul muslimin? Terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kita membawa sesuatu dari Nabi sesuai dengan apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal ini pasti akan terjadi. Jangan dibalas. Jangan dibalas kejahilan dengan kejahilan. Jangan dibalas tudingan dengan tudingan. Jangan dibalas emosinya orang dengan emosi lagi. Jangan dibalas tutur kata orang yang tidak baik dengan tutur kata yang tidak baik pula. Bukan itu jalan dakwah. Namun balaslah emosi orang dengan sabar. Balas satu tutur kata yang tidak baik dari orang tersebut dengan tutur kata yang baik. Balaslah tudingan-tudingannya dengan ucapan-ucapan yang indah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Sifat ibadur rahman, sifat hamba-hamba Allah yang Allah cintai. Apabila dia dijahili oleh orang, baik dengan perkataan, baik dengan perbuatan dan tindakan, tudingan dan aneka ragam, qalu salama. Mereka hanya mengatakan, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kami, semoga Allah memberikan keselamatan kepada antum sekalian yang telah nyakiti kami. Itu dia. Maka bersiaplah dengan sabar. Jangan dakwah mau, sabarnya nggak siap. Akhirnya emosi. Ingat satu kata dari ana, mudah-mudahan bermanfaat. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Tatkala mereka bersabar, bukan tatkala mereka apa? Emosi. Terutama bagi orang tua yang telah mendidik anaknya di atas maksiat, memfasilitasi anaknya di atas maksiat bertahun-tahun, dan dia mengajarkan maksiat kepada anaknya itu dengan penuh kasih sayang. Sekarang orang tua itu telah mengenal sunnah Rasul, dan dia ingin melakukan hal yang hal yang kilas balik, ingin menebus kesalahan dia ketika mendidik anaknya di atas yang tidak baik, lalu sekarang ingin mendidik anaknya di atas kebaikan, ingin menyampaikan yang hak, menyampaikan yang benar, menasihati anak yang dulu pernah kita didik dengan cara yang tidak baik dan tidak benar. Sekarang kita ingin mengajarkan yang baik dan menasihati yang benar kepada anak kita. Ingat, hati-hati. Dulu antum mengajak anak kepada maksiat penuh dengan kasih sayang. Harusnya sekarang mengajak mereka kepada yang benar dengan kasih sayang yang lebih dari yang dulu. Jangan sampai dulu mengajak anak kepada maksiat dengan kasih sayang, sekarang mengajak anak kepada ketaatan dengan emosi. Semakin antum emosi, semakin syaitan punya peluang yang sangat besar untuk mengatakan kepada anak anda, tuh lihat, ayahmu benar-benar sesat. Dulu dia sayang banget sama kamu, sekarang dia benci banget sama kamu. Itu kepada anak. Sementara kepada kita, syaitan lain lagi bicaranya. Ayo marah, ayo emosi. Engkau adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Engkau orang beramar ma'ruf nahi mungkar. Allahu Akbar. Marah lagi, marah lagi, marah lagi. Kita digoda, anak kita juga digoda. Kita diperosokkan kepada, kita dilencengkan kepada jalan yang tidak sesuai dengan apa yang Allah ajarkan, dan anak kita juga digoda untuk mengatakan bahwa ini membuktikan ayahmu sudah aliran sesat, ibumu sudah aliran sesat. Namun apabila mengajaknya lebih kasih, lebih sayang, lebih lembut dari sebelumnya, si anak akan berkata, dulu ayahku tidak selembut ini. Setelah dia mulai cingkrangan, setelah dia mulai jenggotan, setelah ibuku mulai berjubah dan berjilbab panjang, akhlaknya jauh lebih lembut daripada dahulu, sepertinya gurunya benar. Nah, itu guru yang akan
dipuji. Sepertinya aliran agamanya benar. Itu yang kita harapkan sehingga setan mati kutu. Ajakan-ajakannya putus dengan akhlak kita yang sesuai dengan apa yang Allah ajarkan. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir. Semakin rajin kita memaafkan orang, maka akan semakin banyak pahala yang kita dapatkan. Semakin rajin kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, semakin mulia kita di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang benar-benar bersabar di permukaan bumi, menghidupkan sabar dalam kehidupannya, di akhirat Allah berikan ganjaran tanpa dihisab-hisab, tanpa ditakar. Yang nakarnya Allah, langsung Allah yang memberikan. Gak ada takaran. Sholat ada takarannya, puasa ada takarannya, haji ada takaran ibadahnya, takaran pahalanya. Sabar gak ada, diberikan tanpa takaran. Oleh karena itu, manusia terbaik di permukaan bumi adalah orang yang pandai bersabar dalam berdakwah. Itu para nabi dan para rasul. Dan pemimpinnya adalah nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kala di zaman Islam itu awal-awal dakwah, sangat banyak yang masuk Islam melihat sabarnya nabi dan para sahabat. Justru akhlak sabarnya Nabi dan para sahabat yang dituding, yang dicaci, yang dimaki, yang difitnah, yang diazab, tidak melawan. Nabi menyuruh biarkan, maafkan, biarkan, maafkan, biarkan, maafkan, biarkan, maafkan. Ini akhlak yang harusnya kita bawa sekarang di saat kondisi kita dengan kondisi para sahabat di kota Mekah mirip. Di saat Islam itu di tengah masyarakatnya dianggap asing. Di saat sunnah yang sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di tengah masyarakatnya dianggap asing. Hingga kondisi kita sekarang itu mirip dengan kondisi para sahabat dahulu kala. Di kota Mekah, Islam dianggap apa? Asing. Dianggap berbeda dengan budaya dan kebiasaan, berbeda dengan apa yang diajarkan oleh ayah dan orang tua dan nenek moyang. Berbeda dengan kebiasaan di tengah-tengah yang biasa dan lazim dilakukan orang-orang. Dianggap agama baru. Nah, tidak agama baru. Bukankah kita mengajak kepada apa yang diamalkan Rasul dan para sahabat? Berarti agama kuno, agama 1400 tahun yang lalu lebih. Nah, di mana letak barunya? Justru kita mengajak untuk mengkunokan agama kita. Karena kita mengajaknya ke 1400 tahun lebih yang lalu. Itu agama kuno loh, bukan agama baru. Namun dikatakan agama baru karena kebiasaan di tengah masyarakat tidak begitu. Sebenarnya yang baru yang mana? Ya, adat kebiasaan masyarakat itu yang baru. Namun kondisi seperti yang kita ketahui bersama. Intinya adalah, kalau kita ingin mengajak kepada kebaikan, mengajak manusia kepada yang hak, siapkah kita dengan sabar? Siapkah kita untuk berhadapan dengan aneka ragam hal yang tidak akan enak, tidak akan nyaman, mengundang emosi, mengundang amarah? Siapkah kita dengan aneka ragam kelakuan balik atau efek balik daripada hal tersebut? Sampai tidak siapnya kita membuat agama ini tercoreng, dakwah itu tercoreng. Bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, pada kesempatan subuh yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita pemahaman dalam bab ini dan pengamalannya. Karena pengamalan bermula dari pemahaman. Ketika pemahamannya sudah benar, mudah-mudahan perlahan tapi pasti kita bisa mengamalkannya.
Ana berharap semua yang langsung mendengarkan kajian kali ini jangan pernah ngeluh lagi kepada teman, jangan pernah ngeluh lagi kepada ustadz. Kasihan ustadz itu tempat keluhan orang. Dengarkan curhatan ustadz, saya nasihati suami saya ternyata begini. Saya nasihati anak saya ternyata anak saya begini. Memang itulah hal yang Allah wujudkan agar Anda di surga semakin tinggi kalau Anda bisa berhadapan dengannya. Maka jadikan itu ladang emas untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan derajat yang tinggi di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalau memang ada ya pertanyaan, silahkan 1, 2 atau 3 pertanyaan yang bisa ditanyakan. Mudah-mudahan ada ilmunya pada anak untuk menjawabnya. Sepertinya tidak ada pertanyaan. Oh, sabar semua, alhamdulillah. Mudah-mudahan jelas apa yang disampaikan sehingga tak perlu lagi bertanya apa-apa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan juga sadar bahwa selama ini mungkin saya keliru untuk berhadapan dengan efek balik amar ma'ruf nahi mungkar. Mudah-mudahan kedepannya punya tekad untuk memperbaiki akhlak pasca amar ma'ruf nahi mungkar. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala yang menyatukan jasad kita di masjid kali ini kelak menyatukan jasad kita di surga Allah tabaraka wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, saya Abu Zubair Hawari. Saat ini saya sedang berada di kawasan Markas Sunnah Nusantara. Di belakang saya nampak bangunan